Saya minta tolong diskusi terkait tentang Al-Quran. Kalau punya argumentasi tentang Islam, bawakan data ya, agar tidak menjadi fitnah terhadap Al-Quran kami. Saya membawakan data. Ketika saya menjelaskan bahwa ada pernyataan dari Oneness bahwa Tuhan itu satu dengan dalil aku dan Bapa satu, itu dasarnya ada. Oke, tolong ya. Mau menjelaskan kekristenan silakan. Mau masuk ke ranah Islam, ajukan pertanyaan. Biar kami nanti yang menjelaskan. Sama seperti saya bertanya tadi kan, bagaimana mungkin doktrin-doktrin yang kalian imani ini menghantam esensi Tuhannya Bani Israel? Itu pertanyaan itu yang saya tegaskan. Apapun doktrin kalian tetap menghantam esensi Tuhannya Bani Israel. Esensi yang mana, Unirifa? Tuhan itu satu-satunya Tuhan. Kedua, Tuhan itu tidak pernah mati. Tuhan itu bukan manusia, tidak terjewantahkan, itu maksud saya. Jadi tolong ketika sampai kerana Al-Quran, kalau mau membuat argumen, bawakan dasarnya. Terima kasih. Begini, kalau begitu saya tanyakan dulu ini mengenai Al-Quran. Di mana di dalam Al-Quran bahwa kitab Injil itu telah dibatalkan. Artinya, kitab itu tidak berlaku lagi untuk manusia setelah katakan karena setahu saya di dalam Al-Quran itu tidak ada. Tapi jaringannya Pak dibenarkan dulu. Coba Anda tunjuk. Oh ya. Oke, saya akan menjawab dengan dalil. Saya akan menjawab dengan dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Di situ ayat ini menasakh atau mansukh bahwa peraturan untuk Bani Israel dinasakh atau dimansukh dengan peraturan untuk seluruh alam. Itu adalah dalil nasakh mansukh. Dalil nasakh mansukh ada tidak? Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha. Jelas. Kalau ada ayat yang dilupakan dari ingatan atau diganti dengan yang lebih baik atau dibatalkan, dan Allah akan menggantikan dengan hal serupa jauh lebih baik. Contoh, ketika ada hukum kepada Bani Israel 613 misfot, kemudian Allah katakan diutus setelah itu Nabi untuk seluruh nas, hudalin nas, untuk seluruh alam, bukan untuk Bani Israel. Karena dasar atau argumen kami umat Islam, dalil-dalil yang diberikan dalam kitab Taurat atau Injil itu narasinya kepada ya Bani Israel. Ya Bani Israel, Anda siapa? Anda bukan Bani Israel. Saya siapa? Saya bukan Bani Israel. Maka dalil nasakh mansuknya adalah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas itu untuk seluruh manusia. Ketika ada dalil yang konteksnya berisi itu untuk satu suku, satu kaum, bahkan Yesus sendiri mengatakan, bahkan jelas terang-terangan bahwa Torah itu diberikan untuk punyanya Bani Yakub. Mana dalilnya? Saya akan tunjukkan dalil untuk bukti bahwa Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Saya kasih bentar ya nih. Nah, kalau kita lihat dalam Ulangan pasal ke-33 nomor 4, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita suatu milik bagi jemaah Yakub. Saya siapa? Jemaah Yakub? Bukan. Anda siapa? Jemaah Yakub? Bukan. Siapa kita? Tidak ada kaitannya dengan Yakub. Maka dalil ini yang tadinya diberikan dikhususkan untuk Bani Israel, maka kemudian dinasakh wa mansukh untuk ya ayuhan nas. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka kemudian Al-Quran ini menjadi nasakh dan mansukh untuk orang-orang bertakwa yang konteksnya adalah seluruh alam. Nah, kalau Anda minta kepada kami tunjukkan pembatalan secara eksplisit, mohon maaf. Di dalam Islam justru Nabi Isa itu menghalalkan sebagian yang diharamkan kepada Bani Yakub. Ya, kehadiran Nabi Isa itu kalau kita gunakan istilah menyempurnakan tidak ada, tapi menggenapi ada. Yang namanya menggenapi tidak bisa dikatakan menyempurnakan karena genap belum tentu sempurna.
Genap itu artinya apa? Sesuatu yang tadinya ganjil, sesuatu yang kurang, sesuatu yang tadinya berlebihan akan digenapi. Atau sesuatu yang sudah dinubuatkan akan digenapi dengan dilakukan. Yang mana dulu hukum Torah yang kita bicarakan. Nabi Isa itu menghalalkan sebagian. Nih saya kasih data, oke? Nah, jadi gini caranya, kami ada istilah nasakh wa mansukh. Nah, dalam surah Al-Maidah ya. Kemudian bukan surah Al-Maidah. Oke, kita sabar ya. Kita baca surah Al-Imran ayat ke-50 teman-teman ya. Nah, dan sebagai orang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, kata Rasulullah tentang Nabi Isa, tentang Nabi Isa ya. Dan agar aku, sorry, ini kita bicara tentang Nabi Isa yang diceritakan oleh baginda Rasulullah berdasarkan apa yang Allah sampaikan. Nah, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Ini namanya nasakh wa mansukh. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda, mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan takwalah kepadaku. Nah, terkait tentang hukum makanan halal dan haram, Nabi Isa diutus untuk menghalalkan sebagian. Lalu bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah datang membenarkan kitab terdahulu, membawa hukum sempurna untuk seluruh alam, hukum relevan untuk zamannya. Apa contohnya? 1. Tidak ada lagi rajam sampai mati kalau kau tidak perawan. Tidak ada lagi wanita itu najis kalau datang bulan. Tidak ada lagi istilahnya di dalam Islam itu mutlak hukum kisos, mata ganti gigi ganti gigi, tidak mutlak itu. Tapi diberikan kelonggaran dengan apa? Kisos diganti dengan denda. Artinya secara ajaran Nabi Muhammad SAW itu diberikan Allah hukum yang tepat untuk zaman yang berbeda. Gitu. Bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa pun dalam Bible begitu. Contoh, ketika orang Yahudi mengatakan tidak boleh melakukan apapun termasuk kebaikan ketika di hari Sabat, buktinya mana? Ketika ada Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat, dilarang sama orang Yahudi pada waktu itu. Maka Yesus bertanya, apakah mengeluarkan keledai dari sebuah kali kalau jatuh itu juga dilarang dari hari Sabat? Karena hari Sabat diciptakan Tuhan untuk manusia, bukan manusia budak hari Sabat. Di situ Yesus meluruskan, di situ Yesus mengajarkan hukum-hukum yang telah diselewengkan dan juga hukum-hukum yang relevan. Ini yang disebut dengan apa? Menggenapi. Apa yang ganjil-ganjil digenapi kemudian oleh Yesus. Ajaran-ajaran yang dibengkokkan diluruskan kembali oleh Yesus. Dan Nabi Muhammad SAW membawa syariat baru karena beliau adalah khataman anbiya, penutup para nabi yang juga adalah rasul. Artinya apa? Dia adalah nabi yang diutus. Berbeda dengan nabi lainnya. Dia adalah nabi yang diutus untuk membawa syariat baru tapi tidak jauh secara relevansi dengan ajaran Torah dan Injil. Secara esensi dan juga hal yang fundamental. Seperti apa? Tuhan satu ya satu aja dari dulu. Ya, hukum makan babi diharamkan ya mutlak haram. Gitu. Terima kasih. Ya, berarti poinnya yang saya tangkap dari Uniripa ya, bahwa di dalam Al-Quran sendiri tidak ada Injil itu dibatalkan. Artinya Injil yang dibawa Isa itu tetap berlaku. Ini juga sesuai dengan yang saya baca di Al-Maidah 47 ya. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak menurunkan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang fasik. Jadi ketika orang-orang Kristen menurut Injil, dia melakukan sesuatu menurut Injil, menurut Al-Maidah 47 ini berlaku, saya rasa ya. Dan kembali lagi saya katakan, ini dia. Anda kalau tidak mengerti kaidah Al-Quran, minimal seperti saya belajar, Pak.
Satu, Anda bicara. Begini, kita. Saya nggak bermaksud memotong Anda ya. Begini. Enggak, Ketika tapi Anda salah. Anda salah. Coba definisikan dulu ahli kitab apa. Anda bebas. Ketika saya membaca Al-Quran dan menyatakan isinya yang tidak ada, saya potong satu patah kata pun, Anda Membantah membantah. argumen saya karena apa yang saya sampaikan berdasar dan semua ada datanya. Saya kan berdasar. Nah, oke, jelaskan saya dengan eksplisit loh. Ketika saya tunjukkan bahwa Taurat untuk Bani Israel, saya bacakan dalilnya dan memang Yesus mengatakan bahwa aku bahwa aku datang untuk domba-domba dari Bani Israel. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan bahwa Anda sebagai Kristen adalah ahli kitab, datanya di mana? Sejak kapan Anda ahli kitab? Ahli kitab menurut jumhur ulama adalah ditunjukkan ini kepada orang-orang yang mendapatkan kitab Torah dan Injil dari kalangan Bani Israel, kata Imam Syafi'i. Nah, Anda sebagai ahli kitab parameternya apa? Siapa yang mendeklarasikan bahwa Anda ahli kitab yang disebut dalam Al-Quran? Dan Injil mana yang Anda pegang sesuai tidak dengan Injil di Al-Quran? Karena Injil di Al-Quran adalah firman yang disampaikan kepada Nabi yang Isa, Pak. Kitab Anda bukan Injil. Kitab Anda karangan Matius, Markus, Lukas yang diklaim sebagai Injil. Loh. Kok bawa-bawa diri Anda ini? Malu saya. Sekarang Anda tunjukkan mana yang Injil yang Anda Saya maksud. jawab, mana Injil saya? Saya tidak pernah mengatakan bahwa Injil diberikan kepada Rifayah di putri-putri Minang. Berasal dari Sumatera Barat, umatnya Nabi Muhammad. Injil itu adalah kitab suci, wahyu Tuhan yang diberikan kepada Bani Israel yang hidupnya sebelum si Uni Rifa lahir. Makanya Bapak kalau minta pertanggungjawaban kepada saya, mintalah tanggung jawab atas argumen saya. Argumen saya mengatakan bahwa Injil untuk Bani Israel di zaman Nabi Musa. Maka saya akan menjelaskan bahwa Al-Quran ini Nabi Isa, Taurat di zaman di zaman Nabi Musa Taurat diturunkan, di zaman Nabi Isa Injil itu membenarkan Torah. Yesus sendiri yang berkata, aku datang membenarkan Torah. Artinya hukum-hukum Torah yang disebut hukum Torah dalam Al-Quran bukan apa yang tertulis dalam kitab perjanjian lama, Pak. Mohon maaf sama sekali. Karena kitab Torah adalah wahyu Tuhan yang difirmankan kepada Nabi Musa alaihissalam. Mana dia? Kalau seandainya kita bertanya secara adil, jangankan saya yang tidak mengimani kitab perjanjian lama, gosip-gosip dari Bani Israel itu adalah Torah, Anda yang Kristen saja tidak punya, jangankan Torah, loh batu pun kalian tidak tahu ada di mana. Apakah bisa kalian verifikasi kepada kami bahwa apa yang tertulis dalam kitab kalian betul-betul persis tertulis sama seperti di dalam loh batu? Bisa tidak? Itu yang kita permasalahkan di sini. Kitab yang kalian klaim sebagai Torah dan Injil itu, itu bagi kami adalah karangan manusia yang terdistorsi, yang mana di dalamnya bisa jadi masih ada firman Tuhan, bisa jadi sudah tidak ada, bisa jadi sudah diselewengkan. Begitu cara kami memahami kitab kalian. Jangan katakan, saya Kristen juga harus ikuti Injil saya. Lah Anda siapa? Anda tidak disebut dalam Al-Quran. Anda itu kategorinya kalau secara definisi etimologi, fasik Anda itu. Kenapa? Ada 3 hal. 1, Anda adalah orang-orang yang sama sekali tidak mengerti dengan apa yang Anda ucapkan. Mengaku yang Anda ucapkan dari Tuhan, tapi bukan dari Tuhan, tapi semua dari karangan manusia. Karangan Lukas, karangan Matius, karangan Markus. Begitu kami umat Islam memandang kalian Kristen yang ada dimanapun. Monggo. Ya, oke. Udah?